Selamat malam Pak Andika dan Pak Hendy. Saya Ica dari Metro TV ingin menanyakan terkait dengan program yang tadi diusulkan dari Pak Andika dan Pak Hendy terkait dengan pemberian insentif bagi usaha-usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Apakah itu dinilai efektif dan seperti apa penerapannya? Kita nggak akan pernah punya anggaran yang cukup, Mbak. Dan itu kami sadari. Dan kita nggak mau janji-janji yang ujungnya nanti nggak akan bisa kita lakukan. Insentif itu adalah satu mekanisme regulasi yang memang harus kita lakukan. Karena kalau yang melakukan adalah swasta atau market, pasar, itu akan jauh lebih, menurut saya jauh lebih besar. Volumenya juga. Kemudian fundingnya juga akan lebih besar. Karena kalau mengandalkan pemerintah, semuanya kita yang cover misalnya, pemerintah provinsi, kita nggak akan pernah bisa membiayai semuanya. Itulah kira-kira. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, yang di ujung silakan boleh memperkenalkan nama dan juga asal media mana dan pertanyaannya. Oh iya. Selamat malam Pak, saya Kristi dari Kompas. Mau tanya mungkin terkait, ini kan sudah sepekan ya jelang pencoblosan. Sejauh ini optimismenya bagaimana? Terus lalu nanti pada saat pencoblosan akan mencoblos di mana? Gitu. Terima kasih. Ya yang jelas kita sudah berusaha Mbak. Bahwasannya nanti gimana kan kita menyerahkan seluruhnya kepada masyarakat Jawa Tengah. Kita berangkat dari ketertinggalan kami jauh sekali dan kita tetap berusaha untuk memperbaiki. Dari survei ke survei itu kita selalu berusaha melihat apa yang harus kami perbaiki. Dan itu kami lakukan walaupun tidak sempurna. Karena kami juga dibatasi misalnya dengan kemampuan logistik. Ya tapi kita terus berusaha dan sisa waktu ini biarkanlah masyarakat Jawa Tengah yang kemudian akan menentukan. Nyoblos nanti kita rencananya akan nyoblos di sekitar tempat TPS-nya Mas Hendy ya, kalau nggak salah. Di Lempong Sari. Itu rencananya. Ya, kita pindah sebagai warga negara, warga Semarang. Boleh digunakan mic-nya? Widi dari Berita 1, berarti ini untuk pindah memilihnya untuk surat-suratnya sama dengan TPS-nya Mas Hendy di Lempong Sari atau seperti apa Pak? Betul, jadi sudah diurus itu semua sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat. Baik, silakan ada lagi? Oke, silakan. Pak Andika, izin saya Holi dari iNews ID Pak. Tadi menambahkan pertanyaan Mbak Kristi dan Mbak Widi. Tadi kan sudah diurus ya Pak untuk pindah memilih ya Pak ya. Ini selain dengan Bu Heti membawa berapa orang untuk mencoblos di TPS tersebut? Terima kasih. Hanya kami berdua, kalau anak-anak biar tetap di Jakarta. Baik, selanjutnya. Oke. Baik, selamat malam Pak Andika dan Pak Hendy. Saya Dinda dari Berita Jateng. Saya ingin bertanya terkait pariwisata juga Pak. Bisa dibilang branding Jawa Tengah di bidang pariwisata itu kan bisa dibilang kurang kuat ya Pak. Buktinya masih banyak wisatawan yang mengira kalau Candi Borobudur itu adanya di Jogja, betul. Adanya di Jogja bukan di Jawa Tengah. Dan banyak juga yang mengira Kabupaten Magelang itu adanya di Jawa Timur gitu. Nah, terobosan dari Pak Andika Hendy sendiri itu seperti apa untuk menggenjarkan branding pariwisata di Jawa Tengah? Mengingat kalau orang mendengar kata Jawa Tengah itu ingatnya cuma kota Solo dan kota Semarang saja. Terima kasih. Jelas branding ini hanya bisa efektif apabila dilakukan oleh swasta Mbak. Misalnya dalam memasarkan tempat tinggal saja. Saya mengambil contoh Airbnb misalnya. Ini bukan hotel ya. Airbnb itu bisa efektif karena memang jaringannya. Nah, kami merasa kalau swasta yang melakukan itu, maka mereka akan jauh lebih efektif. Nah, apa tugas kami? Tugas kami adalah memberikan insentif. Lagi-lagi kami menggunakan regulasi
untuk mendorong mereka, kita bebaskan mereka dari ketentuan pajak retribusi tertentu sedemikian rupa sehingga mereka ini punya insentif untuk melakukan itu. Karena kalau mereka mengembangkan wisata, mereka kemudian menyerap mereka-mereka yang menjadi penyandang disabilitas, mereka juga mengembangkan budaya. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapatkan potongan-potongan beberapa item dalam hal perpajakan, retribusi maupun perizinan. Nah, ini yang akan menurut saya akan menjadikan mereka jauh lebih masif. Karena tidak hanya dilakukan oleh 1-2 entitas, tapi juga oleh berbagai macam usaha mulai dari mikro sampai dengan yang besar dalam rangka berlomba ini. Karena begitu banyak peluang yang bisa didapatkan dari sebuah wisata. Baik, masih kita buka pertanyaan, silakan Mas yang oke. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Andika dan Pak Hendy. Saya mau tanya soal isu budaya seperti itu. Pada 2017 DPR sudah mengetok Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, sampai sekarang di Jawa Tengah masih belum ada perdanya. Nah, mungkin komitmen dari pasangan nomor urut 1 seperti apa untuk mengesahkan perda tersebut? Ya, terima kasih. Yang jelas pemerintah provinsi ini kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Artinya undang-undang yang dibuat tentang kebudayaan atau budaya pasti di tempat kami perlu juga dibuatkan perda pergubnya. Supaya apa? Supaya kemudian provinsi ini tidak menjadi provinsi yang kelihatan kosong. Karena di dalam budaya itu ada beraneka ragam baik jenis, sifat maupun bagian daripada akal, pikiran yang itu bisa kemudian dimanfaatkan tidak hanya untuk membentuk jati diri warga Jawa Tengah, tapi juga untuk bisa menambah pendapatan karena sektor turisme tadi. Ya. Baik. Satu pertanyaan terakhir, silakan. Boleh? Yang belum ya? Oke. Silakan, Mbak. Selamat malam Pak, saya Titis dari kompas.com, izin menanyakan terkait tadi kan masih ada dari survei Litbang Kompas masih ada sekitar 40% undecided voters atau pemilih bimbang yang mayoritas ini dari anak muda. Dan mereka mengaku masih menunggu hasil dari debat seperti itu. Nah mungkin berikutnya apa yang Bapak lakukan untuk meyakinkan para pemilih bimbang ini untuk memilih paslon 01 selain dengan membolehkan study tour di Jawa Tengah seperti itu. Terima kasih. Pak Iwan dari Tribun Jateng, nyambung dari Titis ya. Pertama di 4 hari terakhir ini wilayah mana yang akan disasar untuk kampanye ya? Ini kan puncaknya tanggal 23. Untuk Pak Hendy, khusus untuk Pak Hendy ya, soal halusinasi tadi Pak. Mungkin itu maksudnya apa ya? Apakah ditunjukkan untuk apa? Pak Tajasin secara langsung atau seperti apa? Halusinasi tadi kan ada yang soal ini Pak, debat ini tadi sesi 6 kalau nggak salah, sesi berapa ya aku lupa, soal ini loh Pak, pengembangan budaya di ini kan sempat menyinggung program dari 02 ada yang halusinasi kayak gitu. Nah ini mungkin bisa diperjelas. Terima kasih. Ya. Nggak, yang jelas pertanyaannya begini. Kami menginginkan program itu ada kemanfaatannya, baik manfaat dari sisi masyarakat, manfaat buat bangsa negara, dan juga kemudian bisa dirasakan hasilnya. Dalam berbagai program yang disampaikan oleh pasangan sebelah, saya rasa juga mungkin sudah ada yang dijalankan, tapi juga beberapa belum menyentuh sisi kemanfaatannya ke masyarakat. Maka tadi saya juga kaget pada saat Gus Yassin mengatakan saya terlalu tendensius. Enggak, kami sama sekali mencoba untuk bisa mengikuti debat ini sesuai aturan prosedural dan etika. Kami tidak ingin sama sekali menyinggung perasaan Gus Yassin ataupun Pak Lutfi. Hanya kita paham situasi-situasi seperti ini kadang-kadang memunculkan tensi yang tinggi.
sensitif gitu ya. Jadi tapi tadi saya udah minta maaf sama Gus Yassin dan saya rasa ini bukan persoalan yang perlu dipanjangkan lagi. Yeah. Baik, terima kasih. Terima kasih, mohon maaf waktu sudah 10 menit. Terima kasih sekali lagi ke Paslon 01 dan setelah ini akan ada penyerahan dari perwakilan TV One kepada Paslon 01. Silakan kepada Pak Helmi untuk bisa menyerahkan kepada Paslon 01. Terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami persilakan Paslon 01 untuk bisa kembali ke ruang tunggu. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman karena memang aturan dari KPU untuk sesi tanya jawab hanya bisa 10 menit saja. Jadi kita komitmen pada waktu memang hanya bisa 10 menit. Silakan teman-teman untuk bersiap. Setelah ini juga akan ada Paslon 02. Formatnya masih sama, jadi teman-teman nanti silakan untuk mengajukan pertanyaan. Dan jangan lupa memperkenalkan dari media mana. Mohon pertanyaannya juga bisa singkat dan jelas supaya bisa terakomodir secara waktu.